Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan membacakan tata tertib. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar antara Nurul Hikmah selaku penggugat melawan Kepala DMPTSP selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2025 Makassar antara Nur Hikmah sebagai penggugat melawan Kepala DPMPTSP Kota Bahari sebagai tergugat akan segera dimulai, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, sidang pada hari ini adalah pemeriksaan persiapan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat, yaitu Saudari Nur Hikmah melawan kuasa hukum tergugat dari Kepala DPMPTSP Kota Bahari. Kepada para kuasa hukum untuk memasuki ruang sidang. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan memperlihatkan surat izin beracara dan surat keterangan. Baik, terima kasih, silakan kembali. Baik, kami beritahukan kepada pihak kuasa hukum penggugat dan tergugat bahwa acara pada hari ini adalah pemeriksaan persiapan berkas gugatan yang telah disampaikan sebelumnya kepada kami. Setelah kami mempelajari dan meneliti isi gugatan yang saudara ajukan, kami merasa bahwa gugatan di sini sudah cukup bagus. Objek sengketanya sudah lengkap. Selanjutnya mengenai isi gugatan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang PTWN. Maka dari itu majelis hakim menilai bahwa gugatan di sini sudah siap dibawa untuk dipersidangkan terbuka untuk umum. Baik, dengan demikian sidang persiapan pada hari ini dianggap cukup dan akan dilanjutkan tanggal 10 Juni 2025 dengan agenda pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Kepada panitera agar mengagendakan persidangan berikutnya. Kemudian diberitahukan kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G-2025 Makassar antara Nur Hikmah melawan Kepala DPMPTSP Kota Bahari sebagai tergugat akan segera dimulai, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, pihak penggugat, apakah hari ini saudari hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia yaitu Rania SH MH. Baik, saudara tergugat, apakah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum saudara? Iya yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya Aldarisma SH MH. Baik, sebelumnya pihak tergugat, apakah saudari telah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia.
Baik, atas gugatan saudari penggugat, apakah mau dibacakan atau dianggap tidak dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Baik, silakan. Izin yang mulia untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, bahwa akibat objek gugatan keputusan aku, yaitu keputusan Kepala DPM PTSP Kota Bahari nomor 450 garing DPM PTSP garing 12 garing 2024 tertanggal 20 Desember 2024 tentang penolakan permohonan izin usaha rumah makan yang dikeluarkan oleh tergugat, sangat merugikan kepentingan penggugat karena tidak dapat menjalankan usahanya secara legal akibat penolakan izin tersebut. Bahwa tergugat menolak izin tanpa penjelasan yang memadai serta tidak diberi kesempatan klarifikasi. Bahwa di lokasi yang sama terdapat usaha sejenis yang telah mendapatkan izin sehingga keputusan tergugat bersifat diskriminatif dan melanggar asas persamaan di hadapan hukum. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat sehingga penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi. Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif termasuk dokumen pendukung dari warga dan kelurahan. Penolakan izin oleh tergugat tidak dapat disertai analisis objektif dan transparan mengenai ketidaksesuaian lokasi dengan RT RW. Tindakan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan, kecermatan, dan non-diskriminasi. Adanya rumah makan lain yang memperoleh izin di lokasi yang sama menandakan ketidakkonsistenan penerapan aturan. Penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan klarifikasi atau keberatan sebelum keputusan dikeluarkan yang melanggar prinsip due process. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Hakim Pemeriksa Perkara Aqua untuk memberikan putusan dengan amar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa keputusan Kepala DPM PTSP Kota Bahari nomor 450 garing DPM PTSP garing 12 garing 2024 tertanggal 20 Desember 2024 tentang penolakan permohonan izin usaha rumah makan. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan Kepala DPM PTSP Kota Bahari nomor 450 garing DPM PTSP garing 12 garing 2024 tertanggal 20 Desember 2024 tentang penolakan permohonan izin usaha rumah makan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Sekian yang mulia. Tergugat, apakah saudari telah mengerti isi gugatan dari pihak penggugat? Sudah mengerti yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah gugatan ini masih ada perbaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, dikarenakan gugatan telah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari saudari tergugat. Apakah saudari tergugat sudah siap dengan jawaban saudari? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan jawabannya? 2 jam cukup yang mulia. Baik, saudari penggugat, apabila sidang diskors selama 2 jam, apakah saudari keberatan? Tidak yang mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun jawabannya, maka sidang akan dilanjutkan 2 jam ke depan. Maka untuk itu sidang diskors.
skors dicabut. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan serahkan jawabannya ke meja majelis. Baik, apakah jawaban saudari ini ingin dibacakan atau dianggap tidak dibacakan? Ingin dibacakan Yang Mulia. Baik, silakan. Izin Yang Mulia untuk membacakan eksepsi pada perkara ini. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan ini menyampaikan eksepsi terhadap gugatan penggugat Nur Hikmah sebagai berikut. Pertama, eksepsi tentang kekeliruan pihak yang digugat atau error in persona. Pertama, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bahari nomor 450/DPMPTSP/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 terkait penolakan permohonan izin usaha rumah makan milik penggugat. Kedua, bahwa perlu ditegaskan keputusan tersebut diterbitkan bukan oleh Kepala DPMPTSP semata, melainkan merupakan hasil evaluasi bersama tim teknis penataan ruang pemerintah Kota Bahari dengan mempertimbangkan ketentuan dalam RT/RW dan keputusan lintas dinas teknis lainnya. Ketiga, oleh karena itu, jika terdapat keberatan atau ketidakpuasan atas keputusan tersebut, seharusnya tim teknis dan pemerintah Kota Bahari secara keseluruhan turut menjadi pihak yang digugat. Penggugat telah keliru menentukan pihak tergugat sehingga gugatan menjadi cacat formil. Kedua, eksepsi tentang gugatan kurang pihak. Pertama, bahwa di lokasi yang sama dengan lokasi permohonan izin, penggugat terdapat pula izin-izin usaha lain yang diterbitkan sebagaimana dalil penggugat. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa pihak-pihak lain selain tergugat termasuk Dinas Tata Ruang dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah memiliki peran strategis dan relevan terhadap sengketa ini. Kedua, tidak dilibatkannya instansi atau badan teknis terkait sebagai pihak turut tergugat dalam perkara ini menyebabkan perkara ini menjadi kurang pihak, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga, eksepsi tentang gugatan kabur atau obscure legal. Pertama, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan cenderung bersifat umum dan tidak konkret, terutama mengenai tuduhan diskriminatif, tidak transparan, dan tidak adanya klarifikasi. Kedua, penggugat tidak menyebutkan secara jelas rumah makan mana saja yang berada di lokasi yang sama dan memperoleh izin serta tidak melampirkan dokumen pembanding atau bukti visual, misalnya peta lokasi, gambar dana RT/RW, atau izin tergugat. Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan petitum eksepsi. Yang pertama, menerima mengabulkan eksepsi tergugat dan seluruhnya. Kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dalam hal salah menentukan pihak tergugat, gugatan kurang pihak, plurium litis consortium, gugatan kabur obscure libel. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Cukup Yang Mulia. Baik, karena eksepsi dari pihak tergugat telah dibacakan, maka sidang selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Apakah saudari penggugat sudah siap dengan replik saudari? Belum Yang Mulia. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk saudari menyusun replik saudari? 7 hari Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah keberatan jika sidang ditunda 7 hari ke depan? Tidak Yang Mulia. Baiklah, panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa, dan apakah sidang dapat diselenggarakan? Pada hari Jumat 24 Januari Yang Mulia, dan tidak ada jadwal lagi.
untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyiapkan repliknya, maka sidang akan ditunda 1 minggu ke depan pada hari Jumat 24 Januari 2025. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak, khususnya pihak penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Pihak penggugat, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baiklah, kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-2025-PTUN Makassar antara Saudari Nur Hikmah sebagai penggugat melawan Kepala DPMPTSP Kota Bahari sebagai tergugat akan segera dimulai, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Pihak tergugat? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah replik dari pihak penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan replik saudari? Siap yang mulia. Baik, silakan menyerahkan ke media majelis. Baik, saudari penggugat, atas replik ini, apakah saudari ingin membacakan atau dianggap tidak dibacakan? Dibacakan yang mulia. Baik, silakan. Izin yang mulia untuk membacakan replik kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 15-G-2025-PTUN Makassar. Dalam pokok perkara bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang telah diajukan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya. Bahwa keputusan tergugat yang menjadi objek sengketa merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas non-diskriminasi dan transparansi. Bahwa keputusan penolakan permohonan izin usaha rumah makan milik penggugat jelas telah merugikan hak dan kepentingan hukum penggugat secara nyata dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material, melanjutkan pemeriksaan perkara ke pokok perkara, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Cukup yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat telah menyerahkan dan membacakan repliknya, maka agenda selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat. Saudari tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudari? Belum siap yang mulia. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan untuk menyusun duplik saudari? Satu minggu yang mulia. Baiklah, saudara penggugat, apakah keberatan jika sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Panitra, 7 hari ke depan hari apa dan apakah dapat dilaksanakan sidang? Pada hari Jumat 21 Januari yang mulia dan tidak ada jadwal sidang lagi. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan dupliknya, maka sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebelum sidang ditutup. Saudari penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir di persidangan hari ini,
maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili dan memeriksa sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 15-G/2025 Makassar antara Saudari Nur Hikmah sebagai penggugat melawan Kepala DPMPTSP Kota Bahari sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah duplik dari pihak tergugat. Saudari tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudari? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan salinannya kepada majelis hakim. Baik, pihak tergugat, apakah duplik saudari ini ingin dibacakan atau dianggap tidak dibacakan? Dibacakan Yang Mulia. Baik, silakan. Izin Yang Mulia untuk membacakan duplik pada perkara ini. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dalam pokok perkara yang pertama bahwa tergugat tetap pada semua jawaban dan keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. Kedua, bahwa keputusan penolakan izin usaha milik penggugat sudah sesuai prosedur, kewenangan dan aturan yang berlaku. Ketiga, tidak ada pelanggaran terhadap asas pemerintahan yang baik karena proses penerbitan keputusan sudah dilakukan secara terbuka, profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Keempat, bahwa penggugat belum memiliki hak dan izin atas izin tersebut karena izin usaha bersifat diskresi atau kewenangan bebas pejabat, maka tidak ada hak hukum yang pasti yang bisa dianggap dilanggar. Dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pertama, menolak seluruh replik yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya. Kedua, mengabulkan eksepsi tergugat. Ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. Keempat, menyatakan bahwa keputusan tergugat sah dan sesuai hukum. Kelima, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Cukup Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat telah membacakan dupliknya, maka agenda sidang pada selanjutnya yaitu pembuktian surat dari para pihak. Untuk mempersingkat waktu, kami menawarkan kepada pihak penggugat apabila pembuktian surat kita serahkan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Apakah kedua belah pihak keberatan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, diawali dari pihak penggugat pembuktian suratnya. Pihak penggugat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bukti surat dan saksi saudara? 7 hari Yang Mulia. Baik, pihak tergugat, berapa hari yang dibutuhkan? 7 hari Yang Mulia. Panitera, 7 hari ke depan, tanggal dan hari apa? Pada hari Jumat 8 Februari Yang Mulia, dan tidak jadwal sidang lain Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat buktinya, sidang ditunda 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2025. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan pihak penggugat dan tergugat? Tidak Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa
15/G/2025 Makassar antara Saudari Nur Hikmah sebagai penggugat melawan Kepala DPM SP Kota Bahari selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan alat bukti surat dari para pihak yang diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Pihak tergugat, silakan untuk menyaksikan. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah, setelah penyerahan alat bukti dari pihak penggugat, maka agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian surat dari pihak tergugat. Apakah saudari tergugat sudah siap dengan alat bukti saudari? Siap yang mulia. Baik, silakan untuk kembali maju ke meja majelis untuk menyerahkan bukti surat. Pihak penggugat silakan menyaksikan. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda selanjutnya yaitu pembuktian saksi dan diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Siap yang mulia. Baik, berapa orang saksi yang saudara bawa ke pengadilan kali ini? 1 orang yang mulia. Baik, petugas sidang, hadirkan saksi dari pihak penggugat. Saudara saksi, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, silakan saudara maju dan menyerahkan kartu identitas saudara. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang jelas saudara mengerti. Mengerti yang mulia. Nama dan tempat tanggal lahir saudara. Muhammad Rizky Majene 13 Juni 2003 yang mulia. Alamat saudara. Jalan Manunggal yang mulia. Pekerjaan saudara. Penjual kelontong yang mulia. Agama Islam. Iya yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Apakah saudara mengenali pihak penggugat? Iya yang mulia. Beliau membuka rumah makan beberapa meter dari warung saya. Apakah saudara mengenali tergugat? Tidak secara pribadi, hanya tahu bahwa beliau pejabat dinas perizinan. Baiklah, selanjutnya adalah pengucapan sumpah saudara. Silakan maju 1 langkah. Petugas, silakan bawa Al-Quran, ikuti janjian saya ucapkan dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya sebagai saksi Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tak lain daripada yang sebenarnya. tak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, saya selesai, silahkan kembali ke tempatnya. Saudara saksi, jelaskan apa yang saudara
Saya tahu bahwa Bu Nur Hikmah mengajukan izin rumah makan di dekat warung saya. Sebelum itu, beliau sudah meminta tanda tangan warga, termasuk saya. Saya tanda tangani karena tidak pernah merasa terganggu, malah justru banyak warga yang senang karena tempat makan beliau bersih dan ramai. Saya tahu juga bahwa ada warung makan lain yang lebih besar dari beliau dan tetap dapat izin. Baiklah, cukup ini ya. Baik, saudara saksi. Apakah benar rumah makan lain di lokasi yang sama telah mendapat izin dari dinas? Iya, saya tahu ada 2 rumah makan yang dapat izin dan masih beroperasi sampai sekarang. Apakah Anda tahu apakah usaha Bu Hikmah ini lebih mengganggu lingkungan daripada yang lain atau tidak? Tidak, bahkan usaha Bu Nur Hikmah lebih kecil dan jam bukanya hanya sampai sore saja, yang lain sampai malam. Pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang Baiklah, keterangan dari saudara saksi sudah dianggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, pihak penggugat, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan? Cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai dan tidak ada saksi lain yang ingin diajukan, maka sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa dengan nomor register perkara 15-G-2025-PTUN Makassar antara saudari Nur Hikmah sebagai penggugat melawan Kepala DPMPTSP Kota Bahari selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada tergugat sudah siap mengikuti sidang ini. Siap yang mulia. Kepada tergugat siap. Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Baik, silakan saudara penggugat dan tergugat untuk menyerahkan ke meja majelis. Baik, silakan. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan membuat putusan, berikan kami waktu selama 2 minggu untuk menyiapkan putusannya. Panitra, 2 minggu ke depan tanggal dan hari apa? Hari Sabtu 20 Februari. Kepada penggugat dan tergugat, apakah keberatan jika dilaksanakan 2 minggu ke depan? Tidak keberatan. Baiklah, sidang akan dilanjutkan 2 minggu ke depan, yaitu Sabtu tanggal 22 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Maka itu sidang ditutup. Putusan dengan nomor register sengketa 15-G-2025-PTUN Makassar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama yang diselenggarakan di pengadilan sebagai berikut dalam perkara. Identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Duduk perkara, penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Januari 2025 dengan register perkara nomor 15-G-2025-PTUN Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, tentang objek sengketa gugatan, bahwa objek sengketa dalam perkara aku adalah keputusan Kepala DPMPTSP
Kota Bahari nomor 450/DPMPTSP garing 12/2024 tertanggal 20 Desember 2024 tentang penolakan permohonan izin usaha rumah makan UMK milik penggugat dengan alasan lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW. Kemudian kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai undang-undang dianggap telah dibacakan. Kemudian tentang kepentingan penggugat yang dirugikan dianggap telah dibacakan. Upaya administrasi dianggap telah dibacakan. Tenggang waktu dianggap telah dibacakan. Kemudian posita atau dasar alasan yang diajukannya gugatan tata usaha negara. Yang pertama, penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif termasuk dokumen pendukung dari warga dan kelurahan. Yang kedua, penolakan izin oleh tergugat tidak disertai analisis objektif dan transparan mengenai ketidaksesuaian lokasi dengan RT/RW. Yang ketiga, tindakan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik AAUPB, khususnya asas keterbukaan, kecermatan, dan non-diskriminasi. Keempat, adanya rumah makan lain yang memperoleh izin di lokasi yang sama menandakan ketidakkonsistenan penerapan aturan. Yang kelima, penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan klarifikasi atau keberatan sebelum keputusan dikeluarkan yang melanggar prinsip due proses. Kemudian petitum atau tuntutan dari penggugat dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hakim terhadap eksepsi tergugat. Yang pertama, error in persona atau kekeliruan pihak yang digugat dianggap telah dibacakan. Kemudian pertimbangan hakim, gugatan telah memenuhi syarat formil dan material dengan uraian posita dan petitum yang jelas. Kemudian penggugat telah menyebutkan adanya usaha sejenis yang memperoleh izin di lokasi yang sama sebagai bukti potensi diskriminasi. Eksepsi ditolak. Terhadap pokok perkara, yang pertama, kewenangan PT UN berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. PT UN berwenang memeriksa sengketa terkait keputusan tata usaha negara. Yang kedua, dasar gugatan. Penggugat telah memenuhi syarat administratif, namun izin ditolak tanpa analisis yang transparan. Yang ketiga, asas pemerintahan yang baik. Keputusan tergugat dinilai melanggar asas keterbukaan, kecermatan, dan non-diskriminasi. Yang keempat, upaya administratif. Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, namun tidak mendapat tanggapan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021. Mengadili. 1. Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bahari Nomor 450/DPMPTSP garing 12/2024 tertanggal 20 Desember 2024. 4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut dan memproses ulang permohonan izin penggugat sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada tanggal 21 Maret 2025. Keputusan majelis pada hari ini dibacakan di muka sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, demikianlah putusan dalam sengketa ini telah diadili. Bagaimana tanggapan penggugat atas putusan tersebut? Cukup ya, Mulia. Saudara tergugat, bagaimana tanggapan saudara? Cukup ya, Mulia. Baik, namun apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan ini dapat menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan sengketa ini, dan selanjutnya sidang ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.